Halo Supermania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kabar buruk datanya dari Lionel Messi. Baru-baru ini Lionel Messi itu dikabarkan tidak akan datang ke Indonesia untuk menjalani laga antara Indonesia versus Argentina. Waduh, kok bisa gitu ya? Tapi sebelum kita bahas tentang hal itu, pastikan dulu ya kalian tuh sudah subscribe channel YouTube ini. Karena Sportmania setiap harinya itu kita bakalan terus update perkembangan informasi terbarunya, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian. Jadi tunggu apa lagi? Buruan subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Asosiasi Sepak Bola Argentina atau yang dikenal dengan AFA telah merilis nama-nama pemain yang akan bermain melawan Australia dan Indonesia. Argentina akan melakoni dua laga uji coba dalam periode FIFA Matchday. Tim Tenggo akan menghadapi Australia di Beijing, China pada tanggal 14 Juni. Dan kemudian mereka akan bersua timnas Indonesia di tanggal 19 Juni. Pelatih timnas Argentina yakni Lionel Scaloni membawa pemain-pemain terbaik untuk menghadapi Australia dan Indonesia. Dan sosok yang paling dinantikan yakni adalah Lionel Messi. Itu juga dipastikan masuk ke dalam skuad dalam lawatan Argentina ke benua Asia. Pelatih timnas Indonesia yakni Sinteyong juga rencananya mulai menggelar pemusatan latihan pada tanggal 5 Juni yang lalu. Nama-nama pemain keturunan seperti Shandy Walsh, Shin Patinama, Jordi Amat, Elkan Backcourt hingga Rafael Struijk dan Ivar Jenner juga masuk ke dalam panggilan Sinteyong. Namun baru-baru ini ada berita buruk nih bagi pengguna sepak bola Indonesia. Jika sebelumnya sang mega bintang Lionel Messi masuk ke dalam daftar pemain timnas Argentina yang akan datang ke Indonesia, sekarang ia malah dikabarkan batal datang nih ke Indonesia. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh jurnalis ESPN Argentina yakni Leo Paradise. Saat ini Messi bersama dengan timnas Argentina tengah berada di Beijing nih untuk melakoni pertandingan dengan Australia. Hanya saja dikabarkan kedatangan Messi ini membuat situasi di sana menjadi kurang kondusif. Nah, hal inilah yang membuat sang mega bintang tersebut kurang nyaman dan khawatir akan kembali terjadi di Indonesia. Laporan lebih lanjut menyebutkan bahwa para supporter ini mendatangi hotel tempat timnas Argentina menginap di Beijing, China, sehingga disebut membuat Lionel Messi dan kawan-kawan merasa tidak nyaman. Lionel Messi dan kawan-kawan terpaksa tidak bisa keluar dari kamar mereka dan harus mendekam karena hotel tempat mereka menginap disatroni oleh para penggemar. Menurut laporan dari TYC Sport, lobi hotel tempat skuad Tenggo menginap dipenuhi oleh orang-orang yang pengen melihat mereka secara langsung. TYC Sport kemudian menuliskan, di Beijing, tim Albiceleste merasa antusiasme dari publik lokal yang memenuhi hotel sehingga para pemain bahkan tidak bisa keluar, sesuatu yang menyebabkan ketidaknyamanan. Sebelumnya para pemain juga mendapatkan sambutan yang cukup meriah nih saat tiba di bandara. Namun situasinya itu jauh lebih bisa dikontrol. Disinyalir salah satu alasan kenapa kondisi di hotel tidak bisa dikontrol adalah dikarenakan tenaga keamanan yang minim, sehingga membuat fans leluasa masuk ke lobi hotel. Messi menjadi pemain yang paling banyak ditunggu oleh para supporter. Para supporter berteriak-teriak menyebutkan nama Messi. Dan berdasarkan informasi terbaru, mayoritas pemain Argentina yang sudah tiba di Beijing termasuk Messi, ada juga Angel Di Maria, hingga ada juga nama pemain muda macam Alejandro Garnacho sudah tiba di Beijing. Sementara untuk pemain yang belum datang antara lain adalah Julian Alvarez yang baru saja memenangkan gelar Liga Champions bersama dengan Manchester City. Kemudian ada juga nama Thiago Almada yang merumput di tim Atlanta United. Argentina sendiri rencananya menjalani latihan pada hari Minggu tanggal 11 Juni sebelum berlaga menghadapi Australia pada hari Kamis tanggal 15 Juni di Stadion Pekerja. Dan berbicara mengenai Lionel Messi yang batal datang ke Indonesia, hal itu pertama kali diungkapkan oleh jurnalis ESPN Argentina bernama Leo Paradise. Di Twitternya, Leo menuliskan, Messi sudah tiba di Beijing dan menghasilkan revolusi. Informasi eksklusifnya adalah diperkirakan dia itu hanya akan memainkan pertandingan pertama melawan Australia. Jadi dirinya tidak akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk laga kedua pada tanggal 19 Juni. Dan tentunya kabar tentang Messi ini langsung nih menjadi heboh di Indonesia, terutama dikarenakan para supporter yang telah membeli tiket timnas Indonesia versus Argentina kemungkinan gagal menyaksikan aksi dari La Pulga. Bahkan ya di Twitter itu ramai banget nih orang-orang yang mulai menjual lagi tiket timnas Indonesia versus Argentina yang mereka sudah dapatkan. Tampaknya sebagian besar orang kecewa karena bakal gagal menyaksikan aksinya Messi. Jadi karena mereka tidak ingin rugi, mereka pun mau menjual lagi tiket yang padahal sudah didapatkan dengan susah payah.
Dan tidak hanya Messi saja sebenarnya, terdapat juga beberapa nama pemain populer yang tidak bisa ikut dalam pertandingan antara Indonesia versus Argentina. Sebelumnya, Lionel Scaloni menepikan 7 pemainnya di Piala Dunia 2022 kali ini. Ketujuh pemain itu antara lain adalah Franco Armani, kemudian ada Joan Voigt, Alejandro Gomez, Angel Correa, Lautaro Martinez, Paulo Dybala, dan juga Lisandro Martinez. Paulo Dybala sendiri dikabarkan absen karena masih menjalani perawatan, sementara Lautaro Martinez tidak bisa ikut karena masih akan melakoni laga final Liga Champions 2022-2023 melawan Manchester City. Dan andai Messi benar-benar absen nih, pecinta sepak bola tanah air yang sudah terlanjur membeli tiket Indonesia versus Argentina tidak perlu khawatir. Pasalnya, Albiceleste juga masih memiliki 5 pemain hebat dan menarik buat kalian saksikan secara langsung aksinya. Lantas siapa sajakah mereka? Yang pertama itu adalah Emiliano Martinez. Emiliano Martinez punya peran besar nih dalam membawa Argentina ke tangga juara Piala Dunia 2022. Pada partai final versus Prancis, ketika laga memasuki babak tambahan dan skor imbang 3-3, kiper berusia 30 tahun itu melakukan penyelamatan penting dengan memblok tendangan Randal Kolo Muani. Berkat save krusial tersebut, Argentina pun memaksa Prancis memainkan adu penalti. Dan Martinez kembali menjadi pahlawan tim Tinggo nih di saat babak adu terselesai usai mementahkan eksekusi Kingsley Coman. Jadilah jadi dapur sebagai kiper terbaik turnamen tersebut. Kemudian ada juga Enzo Fernandez. Enzo Fernandez sendiri menyandang predikat sebagai pemain muda terbaik Piala Dunia 2022. Jadi menarik nih untuk menyaksikan duel Fernandez melawan barisan gelandang Indonesia. Berikutnya ada nama Julian Alvarez. Performa Julian Alvarez bersama dengan Manchester City pada musim 2022-2023 ini tidak bisa dibilang jelek ya. Meskipun menjadi ban serepnya Erling Haaland, penyerang berusia 23 tahun itu mampu menggelontorkan 17 gol dari 49 penampilan di semua kompetisi. Ketika Argentina menjadi juara dunia, Alvarez juga berkontribusi 4 gol dan 1 assist dalam 7 laga. Kunjungan ke Indonesia menjadi pengalaman baru bagi Alvarez. Di sisi lain, ketajaman sang bomber juga bakal menjadi ujian berat nih bagi lini belakang tim merah putih. Berikutnya ada nama Alejandro Garnacho. Penggemar Manchester United tentu tidak asing dong dengan sosoknya Alejandro Garnacho. Dia juga sedang naik daun nih bersama dengan Seta Merah. Dalam usia 18 tahun, Garnacho mendapatkan cukup banyak kesempatan bermain dari Erik ten Hag selaku pelatih MU. Perkembangan pesat winger kelahiran Spanyol itu pun dipuji oleh sang nahkoda. Adapun untuk ten Hag mengatakan, dia telah banyak berkembang dalam sikap dan permainan serba bisa, dan dia memiliki keterampilan yang saya tidak lihat dari pemain lain di Premier League. Dia mengalahkan pemain 1 lawan 1. Dan yang kelima adalah Angel Di Maria. Perlu diingat ya bahwa Angel Di Maria ini ikut berjasa dalam membantu Argentina mengalahkan Prancis pada duel final di Lusail Stadium. Pemain sayap bertubuh kurus itu mencetak gol kedua buat Albiceleste setelah Messi membuka keunggulan. Di Maria juga telah mencicipi seragam beberapa klub top Eropa. Kita sebut saja ada Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, dan juga Juventus. Momen terbaik seorang Angel Di Maria adalah ketika dia itu membela Los Blancos dengan menghasilkan 6 gelar juara. Jadi kapan lagi sih kalian tuh bakal menyaksikan pemain kelas dunia seperti Di Maria kalau bukan sekarang? Dan berdasarkan konfirmasi anggota Exco PSSI yakni Arya Sinulinga, sudah terjual 60.000 tiket untuk pertandingan antara timnas Indonesia versus Argentina. Arya mengatakan memang sudah memprediksi antusias supporter yang menyamai war tiket Coldplay beberapa waktu lalu. Adapun untuknya mengatakan, ini menunjukkan antusiasme masyarakat untuk menonton sepak bola. Sepak bola sudah bisa mengimbangi panggung musik dunia. Sepak bola menjadi tontonan semua kalangan dan menunjukkan sepak bola adalah hiburan buat keluarga. PSSI kemudian menghimbau bagi supporter yang tidak mendapatkan tiket agar tetap memberikan dukungan dari rumah. Ia pun mengatakan, buat masyarakat yang belum beruntung mendapatkan tiket bisa menonton juga ya dari rumah karena akan disiarkan oleh televisi nasional. Kami juga akan mengumumkan dalam waktu dekat siapa yang berhak memegang hak siar televisi untuk pertandingan antara tim nasional Indonesia versus Argentina. Dan bagaimana nih reaksi kalian setelah kalian tuh mendengarkan berita bahwa Messi batal datang ke Indonesia? Apakah kalian sedih, kecewa, atau marah? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Dan teruntuk kalian sudah beli tiketnya nih, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan tetap untuk nonton pertandingannya atau kalian akan seperti orang-orang lain yang mana di sini ada orang-orang yang kecewa itu sudah menjual tiketnya? Lantas bagaimanakah dengan kalian?
Well, sebabnya cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. Dan buat kalian-kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, langsung saja subscribe channel YouTube Aimu ini sekarang juga. Karena setiap harinya itu kita bakal terus update perkembangan informasi terbarunya. Cukup sekian dan juga terima kasih, sampai jumpa dan salam olahraga.